Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di sini saya perwakilan dari kelompok Tulip akan membuka dan memperkenalkan anggota dari kelompok Tulip. Dan kenapa sih kelompok Tulip buat video ini? Jadi, saya dan teman-teman saya membuat video ini untuk menjelaskan materi dari mata kuliah koperasi yang diampu oleh Ibu Vera Ismail, SEME, dengan judul besar Jenis dan Mekanisme Kerja Koperasi. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok Tulip. Anggota dari kelompok Tulip yang pertama ada Andika Wibisono. Dia sebagai pemateri pertama yang akan membacakan tentang jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang kedua, ada Angelin Aziza. Dia sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan jenis-jenis koperasi berdasarkan status anggotanya. Terus yang ketiga, ada saya sendiri, Aprilia Fadila sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya. Dan yang terakhir, ada Nadia Jihana Putri, pemateri keempat yang di sana akan menjelaskan tentang mekanisme kerja koperasi. Jadi kita nggak usah berlama-lama di sini. Jadi kita langsung masuk aja ke materi. Apa itu jenis dan mekanisme kerja koperasi? Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang koperasi berdasarkan usaha. Yang pertama, koperasi produksi. Koperasi produksi merupakan koperasi yang bidang usahanya membuat barang, memproduksi, dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini biasanya telah mempunyai bisnis. Melalui koperasi, para anggota menerima donasi kapital dan pemasaran. Salah satu contoh koperasi produksi adalah koperasi susu. Para peternak sapi akan mengolah dan menjual susu sapi kepada konsumen. Contoh lain ialah koperasi perajin batik, koperasi pengusaha tahu, dan koperasi pengusaha tani. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Koperasi ini tak jarang kali juga disejajarkan menggunakan nama koperasi kredit. Koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus menaruh kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi menjadi pelayan. Anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota sebagai lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini, anggota mempunyai kedudukan bukti diri ganda menjadi pemilik atau owner dan nasabah atau customer. Dalam kedudukan menjadi nasabah, anggota melaksanakan aktivitas menabung dan meminjam dalam bentuk kredit. Pada koperasi pelayanan, koperasi pada anggota yang menabung pada bentuk simpan wajib, simpanan sukarela, dan deposit. Ini adalah sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana menurut anggota itu sebagai modal yang melanjutkan oleh koperasi, disalurkan pada bentuk pinjaman atau kredit pada anggota dan calon anggota. Dengan pinjam KSP dan atau unit usaha simpan pinjam, koperasi dengan cara itulah koperasi melakukan fungsi intermediasi. Dana memiliki anggota untuk disalurkan pada bentuk kredit pada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan aktivitas simpan pinjam dan sang koperasi dilaksanakan pada bentuk wadah koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan aktivitas bagi anggota pada rangka penyediaan barang atau jasa yang diharapkan anggota. Koperasi konsumen berperan pada menaikkan daya beli sebagai akibat pendapatan real anggota meningkat. Pada koperasi ini anggota mempunyai bukti diri menjadi pemilik atau owner dan menjadi pelanggan. Dalam kedudukan anggota menjadi
konsumen. Aktivitas mengkonsumsi atau termasuk konsumsi oleh produsen merupakan penggunaan mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan sang pasar. Contohnya paling mudah dari jenis koperasi konsumen adalah toko kelontong hingga ATK. Di beberapa daerah, toko kelontong memiliki koperasi cukup banyak dengan berbagai macam barang dagangan. Koperasi toko kelontong secara fisik sama dengan toko milik individu. Bedanya, kepemilikan dan pembagian keuntungan usahanya berdasarkan prinsip koperasi. Yang 4, koperasi serba usaha atau KSU. KSU merupakan koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya unit bisnis simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota masyarakat, unit produksi, dan unit wartel. Yang kelima dan yang terakhir, jenis koperasi jasa adalah koperasi di mana identitas anggota menjadi pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau pembuat jasa dalam status anggota menjadi konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan merupakan koperasi penggadaian jasa. Sedangkan pada status anggota menjadi pembuat jasa, maka koperasi yang didirikan merupakan koperasi pembuat jasa atau koperasi pemasaran jasa. Contohnya koperasi ini adalah petani padi, di mana koperasi memiliki unit usaha penggilingan atau yang melayani jasa penggilingan pada padi menjadi beras untuk para petani yang menjadi anggotanya. Baik, di sini saya akan memaparkan tafsir tentang koperasi. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan lembaga seperti itu sangat dipuji Islam. Dasar hukum koperasi adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Syahad ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis koperasi berdasarkan status keanggotaannya. Yang pertama yaitu jenis koperasi pegawai negeri atau koperasi pegawai Republik Indonesia. Koperasi ini merupakan koperasi yang anggotanya merupakan para pegawai negeri sipil yang berada dalam ruang lingkup substansi ataupun instansi di bawahnya. Tujuan adanya koperasi ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri. Adapun bidang usaha yang ada dalam koperasi ini seperti unit simpan pinjam, pertokoan, catering maupun transportasi. Yang kedua yaitu ada koperasi pasar. Koperasi ini merupakan koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar. Bentuk koperasi yang ada dalam koperasi ini yaitu biasanya koperasi simpan pinjam, di mana yang digunakan untuk memberikan modal kepada para pedagang pasar. Selanjutnya yang ketiga yaitu koperasi unit desa. Koperasi ini berdiri di dalam wilayah pedesaan dan bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat desa terkait kegiatan pertanian seperti menyediakan pupuk, benih, pemberantas hama, dan lainnya. Koperasi ini merupakan wadah untuk pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat desa tersebut. Dan yang keempat yaitu koperasi sekolah. Koperasi ini didirikan di dalam lingkungan sekolah yang anggotanya merupakan warga sekolah itu sendiri seperti guru, staf, maupun murid. Koperasi ini biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah seperti buku pelajar, alat tulis, dan juga makanan. Dan yang terakhir ada koperasi pondok pesantren. Koperasi ini biasanya didirikan di wilayah pondok pesantren dan anggotanya merupakan
warga pondok pesantren tersebut seperti staf pengajar, pengurus, maupun santrinya. Koperasi ini biasanya menyediakan kebutuhan para santri seperti kitab-kitab dan baju muslim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari jenis-jenis koperasi. Yang ketiga itu ada berdasarkan tingkatannya. Nah, berdasarkan tingkatan ini dibagi menjadi dua koperasi. Yang pertama koperasi primer dan yang kedua koperasi sekunder. Apa sih koperasi primer dan sekunder? Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 3, di sana mereka menjelaskan tentang apa itu koperasi primer dan apa itu koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seseorang. Apa sih maksudnya? Maksudnya ialah koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Apa sih maksudnya? Maksudnya ialah koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Nah, pada penjelasan di pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang mempunyai persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Jadi, koperasi itu dapat beranggotakan orang seorang ataupun badan hukum koperasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dibentuknya koperasi sekunder itu harus ada koperasi primer. Karena apa? Karena koperasi primer itu didirikan oleh orang-orang yang nantinya akan dibentuk koperasi, sedangkan koperasi sekunder adalah kumpulan koperasi-koperasi dari koperasi primer. Jadi kalau koperasi sekunder ingin dibentuk, harus membentuk koperasi primer terlebih dahulu. Dan ternyata dalam menjalankan maksud dari koperasi ini, itu terdapat juga dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat dalam Al-Quran surah As-Saff, surah ke-61 ayat 4, yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh. Sedangkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di sana menjelaskan bahwa dari Abu Musa radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin bagi mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang menguatkan satu sama lain. Jadi, maksud dari surah dan hadis tadi dapat diartikan bahwa suatu kumpulan orang seorang yang membentuk kelompok, yang dimana mereka mempunyai tujuan yang sama, yang nantinya mereka akan saling menguatkan dan mereka akan menghasilkan dan akan berdiri menjadi suatu bangunan yang kokoh. Selanjutnya adalah mekanisme kerja pada koperasi. Agar suatu usaha dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan bersama, maka penting bagi para anggota untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan saat bergabung dengan koperasi. Dapat kita lihat pada bagian berikut. Tahap awal yang harus dilakukan adalah pendaftaran sebagai anggota koperasi. Pada tahap awal akan diminta untuk mendaftar sebagai anggota koperasi secara resmi dengan memenuhi aturan dan syarat yang berlaku secara hukum. Yang kedua adalah pembayaran wajib yang diberikan oleh anggota kepada koperasi sebagai modal awal ketika bergabung. Kemudian dana inilah yang nantinya akan digunakan untuk memulai suatu usaha dalam koperasi. Tahap berikutnya adalah pengelolaan jenis usaha. Koperasi akan mengelola usaha dengan mempertimbangkan keperluan dan kepentingan tiap anggotanya. Jenis usaha yang dilakukan dapat berupa produksi, jasa, simpan pinjam, dan lain-lain. Setelah usaha sudah dijalankan dan mendapatkan keuntungan, koperasi akan membagi sisa hasil usaha dengan anggota sesuai dengan dana yang telah ditransaksikan. Pada tahap pelatihan usaha, koperasi akan membantu anggotanya meningkatkan pemahaman mengenai cara memanajemenkan usaha, mengatur keuangan, dan mengelola bidang-bidang usaha lainnya.
Tidak lupa, koperasi juga menjalin kerjasama antar koperasi lainnya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan banyak informasi tentang bagaimana cara mendapatkan lebih banyak keuntungan, memperluas jaringan informasi, dan mengelola usaha-usahanya agar tidak tertinggal. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari kelompok tulip tentang materi, jenis, dan mekanisme kerja koperasi. Ternyata jenis-jenis koperasi itu ada 3 ya. Yang pertama berdasarkan jenis usaha, yang kedua berdasarkan status anggotanya, dan yang ketiga berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan jenis usahanya tadi, itu dibagi menjadi 5, yaitu koperasi produksi, simpan pinjam, konsumen, serba usaha, dan jasa. Sedangkan untuk koperasi berdasarkan status anggotanya, itu juga dibagi 5. Yang pertama ada koperasi pegawai negeri, sekolah, pasar, unit desa, dan pondok pesantren. Nah, yang terakhir, jenis berdasarkan tingkatannya itu ada 2, yaitu koperasi primer dan sekunder. Tadi juga sudah dijelaskan gimana sih mekanisme kerja koperasi. Nah, jadi itu tadi yang bisa disampaikan oleh kelompok tulip. Semoga materi yang kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan itu bisa keterima buat teman-teman semua yang menonton video ini, dan semoga teman-teman paham dengan apa yang dari kelompok tulip jelaskan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, saya perwakilan maaf. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Dan semoga ilmunya bermanfaat buat semuanya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.